Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, sulupis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita disiapkan materi good governance dalam pemerintahan desa. Sambil menunggu ke gabungnya Gus Ivan, kita akan mencoba melihat, mencermati good governance itu seperti apa dan seterusnya. Ini sesuatu yang menarik karena semangat ini sudah cukup lama digulirkan tentang good governance. Tapi kemudian ada juga ide-ide yang berkembang bahwa dalam tata kelola pemerintahan nggak cuma cukup dengan good governance, tapi juga perlu hal-hal yang lain. Bagaimana harus mampu untuk kemudian pemerintahan ini mampu bertindak atau melakukan kegiatan-kegiatan yang ekonomis, memberikan kemanfaatan bisnis dan seterusnya. Ini juga bagian lain. Jadi bagaimana para pemilik kebijakan itu juga memberikan ruang tentang perlunya pemerintahan itu berlaku sebagai satu entitas bisnis yang mungkin kalau saat ini kita bisa melihat di desa dengan adanya badan usaha milik desa dengan dua fungsi, yaitu badan layanan umum dan juga badan usaha atau badan bisnis. Ini bagian dari bagaimana entrepreneur pemerintahan ini juga perlu dikembangkan. Tapi lebih jelasnya nanti Gus Ivan yang akan menyampaikan, karena mungkin saya hanya memberikan tambahan, memberikan info-info atau pandangan-pandangan awal sebelum Gus Ivan bergabung. Jadi sepertinya masih persiapan untuk bergabung ke kita, karena persiapan untuk perjalanan, karena Gus Ivan termasuk cukup sibuk sehingga menyempatkan pukul 6 sampai pukul 7 pagi bersama teman-teman pendamping itu adalah satu penghormatan yang luar biasa untuk
teman-teman pendamping profesional. Oleh karenanya semoga kita selalu mensyukuri semangat Gus Ivan untuk mengedukasi kita bersama, dan bersama-sama kita mendoakan supaya Gus Ivan selalu diberikan kesehatan sehingga selalu bisa hadir Senin sampai Jumat di acara sarapan SDGs. Kita sudah merasakan bagaimana kita kehilangan sarapan SDGs 2 minggu, hampir 3 minggu ketika Gus Ivan COVID waktu itu. Jadi, merasakan betul ternyata hari-hari tanpa sarapan itu ternyata cukup tidak asik gitu kan, karena memang sudah jadi habit bahwa tiap pagi itu mantengin untuk mendapatkan informasi terbaru. Kita masih menunggu bergabungnya Gus Ivan, sambil menunggu mungkin tim studio bisa memutar promo yang tidak pernah kita putar di acara-acara sarapan SDGs. Silakan, Gus Ivan sudah bergabung. Selamat pagi, Gus. Halo, Gus Ivan. Kita masih menunggu. Pagi, Gus. Pagi, Gus. Maaf ini. Ya. Jaringannya aneh terus. Persiapan perjalanan ke kantor atau ada perjalanan luar kota? Enggak luar kota. Perjalanan ke desa, bukan keluar kota. Oke, silakan Gus. Ini menarik ini. Good governance itu seperti apa, kemudian kaitannya dengan revolusi 4.0 ini harus seperti apa, perilaku teman-teman di pemerintahan kayaknya juga menarik untuk dikoneksikan. Silakan Gus. Iya, selamat pagi kerabat desa sekalian, juga para tenaga pendamping profesional. Jadi ada hal yang menarik untuk melihat good governance itu, terutama memang karena ternyata masih ada persoalan. Jadi kita tahu yang terakhir itu ada kaitan antara pemilihan kepala desa dengan kemudian ada suap ya, sebetulnya korupsinya bentuknya suap kepada pemerintah daerah, dan itu ada pola yang relatif baru gitu, dimana kalau sejak ada di 2017 itu persoalan good governance di desa itu ternyata hampir selalu berkaitan dengan good governance di tingkat daerah. Jadi ini dikira persoalan yang sudah relatif beres sehingga kita bisa bergerak lebih jauh gitu, tapi ternyata muncul lagi gitu. Jadi apakah memang terpola? Ternyata memang terpola. Jadi dan polanya itu ternyata hampir selalu menjelang atau setelah pilkades. Jadi kalau soal korupsinya, suapnya itu menjelang pilkades, tapi nanti setelah pilkades itu sebetulnya ada persoalan di mana perangkat desa yang baru itu membutuhkan tambahan pengetahuan mengenai tata kelola pemerintah desa. Ternyata polanya seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat beberapa datanya yang menunjukkan bahwa hal seperti itu selalu terjadi, dan karena itu pola untuk pendampingan. Nah, ini memang kalau kita belajar dari Malang, di mana ada asosiasi kepala desa setempat ya, bukan yang se-Indonesia begitu. Kiranya pendampingan kepada perangkat desa itu selain perlu dilakukan tenaga pendamping profesional, juga
perkumpulan-perkumpulan kepala desa lokal, di mana kepala desa yang sudah lebih lama itu perlu mendampingi untuk beberapa bulan perangkat desa dan kepala desa baru. Sepertinya polanya perlu seperti itu, karena ini selalu kembali lagi sehingga perlu ada penanganan yang sifatnya itu ya kalau dalam perubahan sosial kita sebut siklikal gitu. Nah, satu hal yang penting yang masuk di dalam undang-undang desa adalah tentang good governance. Nah, tentang good governance ini kita perlu tahu posisinya. Kami pernah menyampaikan di dalam sarapan SDG desa beberapa hari yang lalu mengenai bagaimana perkembangan cara pandang terhadap pembangunan, dan salah satunya di tahun 90-an itu adalah bagaimana global management ya. Jadi tata kelola global untuk pembangunan itu mengarahkan temanya adalah governance loans ya. Nah, yang kita tidak boleh lupa ini ada di bagian atas ini. Di bagian atas. Artinya apa? Artinya ini adalah pola-pola di mana sudut pandangnya itu modernisme. Modernisme itu sudut pandangnya adalah kalau ada tindakan dari luar, entah itu luar negeri, luar desa, kalau kita sebut sering supra desa, itu asumsinya positif. Jadi mereka membantu. Kalau yang bawah itu sama, ada realitas yang sama, ada kegiatan yang sama, ada tindakan yang sama, yaitu dari luar negeri atau supra desa. Tapi kalau yang bawah, fungsinya itu mereka mengganggu. Jadi paling tidak sampai di sini kita memahami posisi governance, konsep mengenai governance, yaitu kalau dari luar sistem ya, itu dianggap akan mendukung, dan itu punya konsekuensi berikutnya. Misalnya kenapa ada pengawasan dana desa tidak hanya dilakukan di internal desa, tapi juga dari luar, dan dari luar itu sifatnya selalu dianggap positif, karena kalau ada pengawasan dari luar, apalagi dari supra desa, itu membuat kita punya pandangan bahwa dengan demikian maka nanti tata kelola atau akuntabilitas dari dana desa akan makin terjaga. Jadi posisinya seperti itu. Dan posisi governance itu setelah ya persis 1 dekade setelah ada, kalau sekarang kita istilahnya itu privatisasi ya, atau kadang-kadang disebut kewirausahaan. Ini posisi-posisi yang sifatnya membuat ada satu tambahan pihak yang penting, yaitu pihak private atau kadang-kadang di Indonesia disebut sebagai swasta. Nah, ini posisi awalnya. Jadi kalau kita melihat bagaimana nanti itu akan kembali menuju ke sana. Dan kemudian kita mungkin perlu melihat bagaimana kaitan desa. Nantinya kita perlu melihat bagaimana kaitannya dengan desa. Memang itu konsep good governance itu masuk. Jadi good governance masuk di dalamnya, maka kemudian kita perlu melihat bagaimana posisinya di desa. Jadi kalau kita lihat di desa, ini tadi kita sudah sampaikan di tahun 80-an itu polanya adalah pola pembangunan secara global adalah penyesuaian struktural. Jangan lupa ini kata-kata ini meskipun mungkin dengan sudut pandang yang tidak persis sama, itu muncul lagi paling tidak di 5 tahun terakhir. Bagaimana penyesuaian struktural atau structural adjustment ini sebetulnya di konsep aslinya itu memberikan peran yang lebih kepada swasta. Dan kemudian di dalamnya, dalam rangka menguatkan privat ini, swasta ini, maka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi
harus dikurangi karena ini adalah sumber masalah sosial yang akan timbul gitu. Jadi sudut pandangnya begitu. Kemudian yang terakhir, pemerintah harus bersih dari korupsi. Ini muncul dari tahun 90-an, sudah dipraktekkan secara persis dan kemudian di bagian akhir adalah di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan beberapa yang diambil terutama di Indonesia mengenai good governance itu bagaimana ada desentralisasi, kemudian reformasi birokrasi. Itu dalam hal reformasi birokrasi itu supaya birokrasi mirip dengan pola-pola swasta, terutama mengambil aspek lincah kemudian tanggap terhadap berbagai customer response seperti itu. Dan itulah yang kemudian berkembang di Indonesia. Nah, mungkin kita perlu melihat tadi salah satu ciri dari governance itu bahwa tidak hanya ada pemerintah dan rakyat, tidak hanya itu, tapi kemudian ada satu lagi pihak yang diselipkan yaitu swasta atau privat. Dan ini punya beberapa konsep mendalam di desa, ya. Terutama karena kalau kita lihat di desa itu arahan good governance-nya itu jelas di Undang-Undang Desa, yaitu misalnya di bab penataan desa. Penataan bertujuan meningkatkan tata kelola atau governance, pengindonesiaan dari tata kelola pemerintahan desa. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri good governance. Jadi ada banyak lembaga memberikan ciri-ciri. Misalnya dulu di Bappenas ada 22 ciri, kemudian pernah ada juga cirinya itu 14 ciri good governance. Jadi ada banyak bagaimana supaya good governance itu bisa terlihat di lapangan. Nah, di Undang-Undang Desa itu ciri-ciri good governance yang dicantumkan itu mencakup akuntabel, artinya soal pertanggungjawaban, kemudian soal transparansi, kemudian soal profesional, artinya tidak pandang bulu, ya, tidak melihat siapa yang dihadapi itu dari suku atau dari misalnya dari kasta yang mana. Kemudian aspek efektif dan efisien, dan ini punya konsekuensi kepada kebutuhan akan data karena menghitung efisiensi dan efektivitas dari sana. Bersih tentu saja maksudnya adalah bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ini kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN ini produk khas Indonesia, produk khas reformasi untuk istilah good governance. Nah, ada hal yang menarik di dalam lampiran Undang-Undang Desa, yaitu ketika ada istilah self-governing community yang kemudian kadang-kadang disebut desa membangun. Jadi ketika self-governing community ini yang sifatnya pemerintahan di level lokal, di level oleh masyarakat, ya. Kemudian di dalam pembangunan itu konsep di dalam lampiran Undang-Undang Desa adalah desa membangun. Artinya yang membangunnya bottom up, dari bawah, dari desa. Kemudian local self government ini menunjukkan bagaimana tata pemerintahan itu berlangsung di lokal. Tidak terutama asli dari lokal, tapi bisa dibentuk tata pemerintahan lokal. Yang di situ dalam konsep pembangunan ini dari atas. Nah, di dalamnya itu good governance ada di mana? Ketika kita menggunakan desa membangun, maka good governance-nya itu sebetulnya secara konseptual, cara pandangnya mestinya muncul secara partisipatoris. Jadi muncul dari masyarakat. Tapi begitu kita menggunakan sudut pandang lokal self government, termasuk di dalamnya misalnya dana desa itulah dana APBN yang diberikan kepada desa. Itu implisit di dalamnya pasti ada sudut pandang lokal self government.
Dan karena itu, maka good governance desa ya, itu dianggap sebagai publik, ya, sektor publik. Bagaimana kondisi di lapangannya? Kita ingat di masa PPK, kemudian PNPM, itu ketika sudut pandangnya adalah yang penting di situ hasil keputusan dari masyarakat dan tidak boleh disertai dengan campur tangan, ya istilahnya waktu itu campur tangan dari pemerintah desa. Artinya apa? Artinya di situ asumsinya adalah, sudut pandangnya adalah harus sepenuhnya partisipatoris. Nah kemudian ketika di dalam undang-undang desa itu ada aspek ADD atau DD, alokasi dana desa, atau dana desa itu berasal dari pemerintah yang di atasnya, supradesa, ADD dari pemerintah daerah, dana desa dari pemerintah pusat, maka aspek-aspek good governance sebagai sektor publik, ya, pemerintah desa itu sebagai pemerintah pada umumnya, begitu. Maka konsep-konsep akuntabilitas di dalam good governance itu menjadi harus dijalankan. Nah pada titik inilah kemudian sering kita dengar, kenapa sih administrasi keuangan di desa harus begitu ruwet? Di desa ya harus sederhana. Maksudnya undang-undang desa harus menyederhanakan. Kalau perlu jangan diminta akuntabilitas sampai ke pusat. Nah itu sudut pandang pemerintah desa sebagai sektor partisipatoris. Karena tadi ada 3 sektor di sebelumnya itu. Ada sektor pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kita sudah sering mendengar perihal ini, tapi bahwa kemudian itu diletakkan di desa, ternyata ada pergerakan dari sektor partisipatori ke sektor publik. Nah ini yang sering belum disadari begitu. Jadi ketika kita berdebat, yang satu menggunakan sudut pandang partisipatori, sektor partisipatori, yang satu menggunakan sudut pandang sektor publik atau sektor pemerintahan. Nah ini yang sering tidak bertemu begitu. Jadi memang ketika kita masuk ke desa, kemudian ada pergerakan antara sektor partisipatori ke sektor publik. Sudut pandang dari, kalau kita lihat sudut pandang dari isinya, ya isinya bukan lampirannya, tapi dari batang tubuh di undang-undang desa itu memang lebih tebal kepada penyelenggaraan pemerintahan desa untuk good governance. Nah kemudian dari situ kemudian kita bisa melihat lebih lanjut apa yang harus diselesaikan, apa yang harus diselesaikan oleh desa, terutama karena aspek-aspek yang tadi disebutkan itu punya konsekuensi terhadap tata kelola pemerintahan desa. Apalagi desa itu ternyata mengelola total desa, mengelola jumlah dana yang relatif besar dan semakin besar, tidak semakin kecil tapi semakin besar. Nah karena itu kemudian bagaimana tata kelola desa itu dikembangkan itu menjadi penting, dan bagaimana cara, terutama ya cara supaya desa itu tidak terpeleset lagi ke dalam berbagai persoalan tata kelola itu. Maka tadi di awal bahwa pendampingan yang perlu dilakukan itu tidak hanya oleh tenaga pendamping profesional tapi juga oleh desa. Nah, bagaimana kita bisa melihat sebarannya? Kalau kita lihat di sini, undang-undang desa itu memastikan semua hasil dari pembangunan itu ada campur tangan dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita bandingkan yang tahun 2008, ini laporan dari BPS, waktu itu potensi desa. Di situ ada
pertanyaan, apakah setahun 3 tahun terakhir, ya 3 tahun terakhir, karena dia per 3 tahunan, kita sudah diskusikan kemarin, apakah ada proyek pembangunan? Jadi bisa kita bayangkan di tahun 2008 itu hanya 31% desa yang mendapatkan kegiatan-kegiatan pembangunan. Artinya sumber dana dari atas, dari supra desa, masuk ke desa dalam rangka membangun, entah itu jalan, irigasi, pelatihan kepada masyarakat dan sebagainya, itu hanya menyentuh 1/3 dari desa-desa yang ada di Indonesia. Kemudian di tahun 2011, ini ketika PNPM mulai kuat, tapi kita ingat bahwa salah satu ciri dari private di dalam PNPM itu adalah ada persaingan, yang di dalamnya adalah persaingan proposal. Karena kita sudah belajar mode atau paradigma pemberdayaan kalau versi private itu adalah menguatkan desa supaya dia bisa menang dalam persaingan. Nah ini contohnya kalau di dalam kegiatan itu adalah persaingan proposal. Dan akibatnya setiap persaingan itu memunculkan satu pemenang. Tidak semua menang. Jadi memunculkan satu atau kadang-kadang beberapa, 10 besar begitu misalnya, tapi tidak semuanya. Makanya di tahun 2011 itu jumlah desa yang mendapatkan proyek pembangunan, yang membangun, itu memang naik, tapi naiknya adalah dari 31% menjadi 54%. Jadi separuh desa yang membangun. Kemudian di tahun 2014, ini podes berikutnya, ini persis sebelum dana desa. Makanya kita bisa melihat apa sih manfaat dana desa bagi pembangunan. Persis sebelum dana desa, setahun sebelumnya, itu BPS mencatat bahwa tadi yang mendapatkan dana, terutama pembangunan, terutama dari PNPM waktu itu meningkat, tapi ke 87% dari desa-desa di Indonesia. Baru setelah adanya dana desa, itu seluruh desa mendapatkan dana desa, sehingga seluruh desa mendapatkan dana untuk membangun, ya, mendapatkan dana untuk membangun. Jadi boleh dikatakan dana desa itu kemudian membuat desa-desa itu bisa seluruhnya membangun desanya. Paling tidak dia meningkatkan peluang desa untuk membangun dari 87 ke 100%. Artinya dia meningkatkan sampai paling tidak 13%. Dan ini bukan sekedar angka 13%, tapi artinya desa-desa yang kalau menggunakan sudut pandang persaingan itu, dia mungkin akan kalah. Bisa jadi karena terutama desa-desa yang sangat tertinggal, dengan adanya dana desa, maka desa yang sangat tertinggal pun tetap memperoleh kesempatan untuk membangun. Jadi nilai dari undang-undang desa yang kemudian diterapkan menjadi dana desa untuk seluruh desa, yang pada waktu itu nilainya hampir sama begitu. Formulanya membuat 90% dari formula dana desa itu sama untuk seluruh desa. Nah ini arti pentingnya, dan itu sekaligus membuat kebutuhan good governance tidak hanya 87% desa, tapi menjadi 100% desa. Jadi ada konsekuensi seperti itu. Dana desanya memang ke seluruh desa, tapi konsekuensinya good governance-nya itu juga menjadi harus kepada seluruh desa. Jadi kalau kita lihat ini, supaya kita terbayang. Jadi kalau data yang tercatat paling lama ada di BPS, itu jumlah anggaran pendapatan desa dari APBDes seluruh Indonesia itu 11 triliun. Kemudian naik di 2010 19 triliun. Nah setelah itu naiknya sedikit. Kemudian sampai di 2014 itu 24 triliun. Persis sebelum dana desa itu APBD seluruh Indonesia nilainya itu total 24 triliun.
Nah, dana desa tahun pertama diberikan 20,7 triliun. Nah, itu membuat hampir separuh dari hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat dari APBD seluruh Indonesia tahun 2014. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah dana desa itu punya makna signifikan, maknanya pasti signifikan. Karena dia double, 2 kali lipat dari anggaran pendapatan dan pembangunan desa tahun sebelumnya. Nah, kemudian begitu meningkat terus, karena ketika dana desa meningkat, dana alokasi dana desa itu juga turut meningkat. Jadi kalau sampai 2014 itu sekitar 1 triliun sumbangan dari ADD, kemudian meningkat terus sampai sekarang ke angka sekitar 33 triliun. Nah, coba dilihat di tahun 2020. Kita ketahui bahwa dana desa yang masuk ke desa itu 72 triliun, ya, kemudian susut menjadi 71,19 triliun. Ya. Nah, dari 71 triliun itu, ternyata APBD di tahun 2020 adalah 121 triliun. Artinya apa? Artinya ada sekitar 50 triliun itu sebetulnya APBD itu sumbangannya bukan dari dana desa. Jadi dana desanya 72 triliun, 50 triliunnya di luar dana desa. Artinya memang peran dari non dana desa itu memang semakin meningkat. Nah, ini juga akan menunjukkan nanti bahwa akuntabilitas dari pelaporan APBD itu kemudian menjadi penting. Nah, sampai di situ kita akan memperoleh pengetahuan mengenai seberapa penting hal itu. Ya, seberapa penting hal itu. Ada informasi mengenai PADES. Itu kalau PADES kita memang perlu sedikit perlu sedikit gerakan untuk meningkatkan PADES, karena penurunan jumlah dan persentase PADES itu justru persis pada saat dana desa masuk ke desa. Jadi kalau cuma persentase mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu karena dana desanya tinggi maka persentase dari PADES menjadi turun. Tapi ternyata tidak hanya persentase. Jumlah absolutnya itu juga turun. Dan ini menunjukkan bahwa desa mungkin sudah yang pertama memang sumber-sumber PADES sudah menyusut. Ya. Jadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini memang banyak aspek-aspek yang di aspek-aspek pembiayaan ya, yang dihilangkan. Jadi misalnya dulu ada leges dihilangkan, kemudian beberapa pungutan sukarela desa dihilangkan. Artinya sumber dari PADES menjadi hilang, tinggal gotong royong gitu. Tapi juga bisa terjadi karena sudah enak dengan dana desa dan dana dari pemerintah daerah, bantuan keuangan, ADD dan sebagainya. Jadi PADES-nya menjadi ketinggalan. Jadi ada memang persoalan di situ. Tapi persoalan APBDes yang utama, nah ini. Jadi survei BPS tiap tahun terhadap desa, terhadap kepala desa dan perangkat desa. Ini kalau kita lihat angkanya itu menarik. Angkanya menarik karena di sini tidak turun tapi juga tidak naik. Jadi angkanya itu fluktuatif. Dan dari situ ini kita sesama pegiat desa ini, sesama pemerhati desa, kita yang perlu berjaga-jaga. Misalnya yang pertama, kendala untuk membuat laporan keuangan APBDes. Itu di tahun 2015 itu terutama karena tidak ada pelatihan maupun pendampingan. Jadi pada saat itu menurut perangkat desa itu persoalan yang utama dua.
Tapi itu pun nilainya hampir setara dengan kekurangan SDM di desa. Nah, di 2016 itu menjadi persoalan kekurangan SDM. Ya, kita bisa pahami desa tiba-tiba mendapatkan dana. Kalau sebelum adanya dana desa, itu rata-rata anggaran APBDes per desa itu 250 juta. Rata-rata 250 juta per desa. Nah, dengan adanya dana desa, itu meningkat menjadi rata-rata 500 juta per desa. Jadi, karena itu logis di tahun 2016, itu perangkat desa menyatakan kesulitan dalam membuat APBDes. Padahal APBDes ini penting kan. Ini sebagai sumber untuk perencanaan pembangunan, tapi juga nanti di akhir tahun itu ada APBDes perdes mengenai hasil-hasil pemanfaatan APBDes. Itu menunjukkan akuntabilitas dari desa. Nah, di tahun 2016 itu persoalannya terutama SDM kurang. Coba dilihat di tahun 2017. Tiba-tiba yang meningkat adalah kekurangan pelatihan. Dan memang di tahun 2017 itu kita memulai adanya pilkades serentak yang lebih besar lagi di masa undang-undang desa. Jadi persis seperti kita duga, persis setelah adanya pilkades serentak, itu yang paling dibutuhkan desa ternyata adalah bagaimana supaya ada pelatihan. Nah, momentum-momentum seperti ini itu menunjukkan proses-proses pendampingan dari siapapun, ya, dari siapapun. Baik itu kalau Kementerian Desa tentu saja akan menempatkan tugas yang penting ini ke pundak para tenaga pendamping profesional, terutama mulai dari TA kabupaten, kalau istilah Gus Salim, mulai dari TA kabupaten kepada PD pendamping desa di kecamatan dan kemudian kepada pendamping lokal desa. Mengapa mulai dari TA kabupaten? Karena konsep dari peraturan Mendagri mengenai pilkades itu serentaknya adalah di satu kabupaten. Jadi serentaknya itu di satu kabupaten. Nah, kemudian setelah itu tentu saja nanti kadang-kadang yang dimasuk serentak itu satu kecamatan. Makanya PD menjadi penting. Kemudian desa-desa di dalamnya. Nah, coba dilihat bahwa 2017 itu yang meningkat pesat adalah bagaimana supaya ada pedoman atau pelatihan untuk penyusunan akuntabilitas ke dalam APBDes. Nah, di 2018 ini yang utama kekurangannya adalah di SDM. Di SDM yang berkurang. Baru kemudian di 2019 kemudian rata lagi seperti kondisi di 2000 ya semacam kondisi di 2015. Jadi ini menarik, ini pola seperti ini yang kalau kita lihat itu menunjukkan apa tema pendampingan terhadap pemerintah desa setiap tahun karena ada pola yang berbeda dan ini seperti dari awal jangan terus pendampingan hanya oleh tenaga pendamping profesional, tapi asosiasi dari kepala desa, asosiasi perangkat desa, asosiasi sekdes, Gus Koco ingin menyusun asosiasi ketua RT dan sebagainya, itu punya peran penting, pasti punya peran penting setelah pilkades itu. Di 2019 seperti itu. Di 2020 ya, di 2020 ketika proses pilkades serentak itu waktu itu di akhir tahun. Kemudian di situ juga banyak perubahan terhadap konsep APBDes. Kita ingat APBDes di peraturan Mendagri pada awalnya itu bisa direvisi paling banyak 2 kali. Kemudian di aturan yang lebih baru revisi itu bisa dilakukan sampai berkali-kali
sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dan kemudian ketika terjadi COVID, jumlah revisi APBDes berkali-kali. Dan itu memang kemudian yang muncul itu adalah perangkat desa di samping memang harus, karena setiap revisi itu harus musdes, menyediakan anggaran baru yang berarti juga perlu ada revisi terhadap anggaran. Itu mereka khawatir di tahun depan, pada waktu tahun lalu ya, khawatir di tahun depan, yaitu tahun ini, banyak ada temuan padahal dananya dipakai, tapi kemudian karena banyak revisi, maka kemudian ada yang kelewat gitu, khawatir kemudian jadi temuan-temuan di tahun ini 2021. Dan ini untuk pertama kalinya itu soal pelatihan, artinya di situ pelatihan kepada perangkat desa itu kebutuhannya meningkat pesat sampai hampir 80%. Jadi ini menunjukkan bahwa memang pola-pola good governance di desa itu jangan langsung menjudge, jangan langsung memberikan stigma kepada desa begitu. Tapi kita lihat sebetulnya memang yang dibutuhkan desa itu tiap tahun berbeda-beda sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, yang tadi di awal Gus Koco sampaikan, kemudian apa peran penting dari transparansi dan terutama kemudian bagaimana soal teknologi informasi bisa mendukung good governance yang ada di desa, Karena memang dengan adanya teknologi informasi itu, maka peluang untuk good governance itu menjadi tinggi. Sebetulnya ada peluang-peluang seperti itu. Nah, satu hal yang kemarin di tahun lalu sampai kemudian awal tahun ini itu dianggap menarik ya, penting dan menarik. Bagaimana kita mengetahui menarik dan penting itu karena yang masuk ke Kementerian Desa itu selalu berkaitan dengan WA yang masuk, kemudian dari warga desa, kemudian dari pemerintah desa, itu adalah sistem informasi desa yang terutama di dalamnya itu adalah APBDes dan kemudian dana desa. Jadi ada dua pihak paling tidak yang punya sisi berbeda ketika bertanya ke Kementerian Desa. Jadi mungkin tiga pihak. Pihak yang relatif netral, misalnya kemarin dalam salah satu webinar itu Kementerian Keuangan menggunakan sistem informasi desa ini itu dalam hal APBDes dan dana desa untuk meninjau, melihat penggunaan dana desa dan APBDes di desa ya. Jadi melihat faktanya. Melihat fakta itulah yang satu posisi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, yaitu Badan Kebijakan Fiskal. Kemudian posisi yang kedua itu posisi warga desa, kemudian ada LSM, kemudian ada juga WA, meskipun ini jauh lebih sedikit dari aparat penegak hukum yang menanyakan dan memastikan isian dari dana desa dan APBDes yang ada di SID. Nah ini kemudian digunakan untuk investigasi lebih lanjut, baik itu oleh LSM, baik itu oleh warga desa sendiri, ya, seperti itu. Jadi ada pihak kedua yang menggunakan transparansi ini untuk hal-hal tersebut. Kemudian ada pihak yang ketiga, yaitu perangkat desa, WA dari kepala desa, perangkat desa, sekdes, yang ingin memperbaiki isian APBDes dan dana desa. Dan itu mereka mengatakan bahwa ada revisi terakhir di bulan-bulan
Desember, ada yang bulan November, ada yang bulan Oktober, dan itu revisi terakhir belum masuk ke dalam sistem informasi desa. Sebetulnya sistem informasi desa di awal itu dibentuk dengan mengambil data-data yang sudah ada. Terutama di situ mengambil data dari para pendamping yang sudah masukkan data. Sehingga ketika perangkat desa pada waktu tahun lalu sampai bulan Januari itu mengusulkan supaya desa bisa mengisikan sendiri juga kalau ada revisi dari APBDes. Makanya sistem informasi desa ini saat ini sedang diturunkan, ya, sedang diturunkan untuk kemudian diperbaiki lagi, di mana yang bisa memasukkan itu tidak hanya tenaga pendamping profesional, tapi juga kepala desa. Tentu saja dengan tetap ada berbagai verifikasi. Karena yang penting bagi publik ternyata transparansi dari data yang terbaru, dari data APBD terbaru. Jadi salah satu bentuk akuntabilitasnya itu seperti itu. Ya. Dan kemudian kita tentu saja ingat bahwa di dalam IDM itu salah satu menu pentingnya adalah ada rekomendasi. Sebetulnya rekomendasi di dalam IDM itu memastikan akuntabilitas dari anggaran supaya anggaran itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi gunanya rekomendasi di dalam IDM itu seperti itu. Dan nanti di bulan November paling lambat ketika ada rekomendasi SDGs lebih rinci itu juga akan demikian. Nah, kemudian itu bahkan kalau di IDM ada rekomendasi level provinsi, kabupaten sampai ke desa. Jadi ketika ada rekomendasi sampai ke desa itu sebetulnya tujuannya untuk peningkatan akuntabilitas nantinya, dan artinya good governance dari desa. Jadi teknologi informasi harus digunakan untuk seperti itu. Dan proses yang dibangun pada saat ini itu memastikan supaya berbagai yang sudah sering kita diskusikan itu, supaya berbagai data, berbagai informasi yang muncul dari berbagai data itu bisa saling terhubung. Jadi berbagai informasi dari data itu saling terhubung. Jadi ini baru dua aspek. Jadi sistem informasi di Kementerian Desa dan Siskudes yang perlu saling terhubung supaya rekomendasi masuk dalam RKPDes dan APBDes. Dan yang bagian bawah, output outcome impact-nya itu yang kemudian sekarang disebut sebagai sakit desa. Atau kalau di Kementerian Desa yang dikembangkan adalah sakti desa. Sebetulnya intinya sama, melihat output, outcome, dan impact dari berbagai pembangunan desa. Dari berbagai pembangunan desa. Dan di dalam peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa itu sebetulnya sudah dikuatkan untuk urusan akuntabilitas, transparansi, intinya good governance dari desa yang sudut pandangnya dimulai dari keterbukaan informasi, kemudian di dalamnya ada aspek-aspek musyawarah dari bawah, dan kemudian dari situ, karena musyawarah itu berarti kita menyepakati rencana yang akan dikembangkan, dan kemudian pada akhir tahun ada perdes awal tahun, ada perdes akhir tahun. Musyawarah desa itu untuk melihat secara musyawarah, ya, bukan secara persaingan atau secara disosiatif perlawanan, tapi musyawarah untuk melihat hasil-hasil dari pembangunan desa. Jadi keterbukaan ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Kita mengetahui ini dari peraturan Komisi Informasi Pusat. Jadi yang harus diinformasikan itu
data desa dan peta desa. Makanya SDGs desa secara rekap itu memang harus terbuka untuk publik, ya. Terbuka untuk publik. Kemudian dokumen RPJM desa, kemudian program proyek yang masuk desa, kemudian anggaran termasuk APBDes, kemudian kebijakan, ya, dan berbagai hal-hal yang sifatnya kebijakan dari atas desa atau supra desa. Nah, musyawarah desa itu kalau kita lihat di dalam prioritas pembangunan desa itu menunjukkan bahwa warga desa memang harus ikut serta di dalamnya, Kemudian ada musyawarah desa, paling tidak RKPDes itu harus merupakan hasil dari musyawarah desa. Jadi tidak bisa RKPDes itu muncul sendiri gitu. Jadi kalau APBDes itu tidak diwajibkan langsung musyawarah desa, tapi RKPDes sesuai dengan Permendes nomor 21 tahun 2020 itu harus dilaksanakan melalui musyawarah desa. Kemudian lebih jauh lagi yang terakhir mengenai publikasi dari transparansi tadi, memang di setiap peraturan Menteri Desa untuk prioritas penggunaan dana desa, kemudian ada aspek di lampirannya itu publikasi, ya, bagian dari transparansi. Dan yang harus diselesaikan oleh Kementerian Desa adalah sistem informasi desa, yang di sini masing-masing warga desa itu bisa mengetahui kondisi desanya. Yang diinginkan oleh Gus Halim nanti tidak hanya setahun sekali, tetapi sudah berbentuk big data yang sekarang prosesnya kalau kita lihat bisa dilihat di LPSE, prosesnya dalam proses sedang berjalan dan harus selesai di tahun anggaran sekarang. Dan itu yang namanya kalau sudah proses LPSE mau tidak mau harus dijalankan. Jadi perkembangan dari good governance di desa seperti itu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, tenaga pendamping profesional. Satu hal yang penting untuk kita itu karena pola kebutuhan pemerintah desa ya, berkaitan dengan good governance itu berbentuk terpola tadi. Terpolanya kalau menurut pengalaman kemarin setiap 3 tahun akan menuju pola yang sama. Tapi kita memang lihat kenapa tiap 3 tahun? Karena Permendagri menunjukkan sebetulnya harusnya kalau tiap 3 tahun atau mungkin tiap 2 tahun. Permendagri menunjukkan pilkades serentak itu boleh serentaknya itu tidak langsung, tetapi selambat-lambatnya adalah dalam 6 tahun itu selesai. Dan itu mungkin selangnya paling cepat itu tiap 2 tahun. Bisa juga kalau kita lihat yang kemarin selangnya adalah pilkades serentaknya 3 tahun. Dan momentum pasca pilkades itu adalah momentum ketika kebutuhan akan pelatihan good government itu meningkat. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian, tenaga pendamping profesional. Oke, terima kasih. Good governance di desa ini. Yang menarik adalah ketika indikasinya, ketika ada dana desa itu pendapatan asli desa itu menurun. Artinya tidak dari segi prosentase, tetapi memang dari segi angka. Artinya bisa saja ini pendapatan dana desa ini tidak cukup mendidik untuk kemudian teman-teman di desa kemudian lebih produktif karena tergantung dengan dana desa yang teralokasikan. Bicara good governance merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang tadi disampaikan tanpa KKN. Jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini kalau di desa cukup kental juga artinya korupsi. Kalau kolusi itu ketemunya tuan tanah atau juragan dengan kepala desa, kemudian bersinergi membuat sesuatu. Nepotisme itu
Salah satunya kepala desa baru, kemudian perangkat desa diganti semua dengan tim pemenangan dan seterusnya. Ini sebenarnya bagian yang masih menjadi catatan untuk supra desa dan khususnya pemerintah pusat supaya bagian-bagian yang itu tidak terjadi, karena investasi sumber daya manusia itu bukan sesuatu yang murah. Ya, betul. Dalam satu forum yang sempat kita ikuti, bagaimana peran APIP, kemudian pertimbangan APH, itu juga harus mulai melakukan pertimbangan sebelum melakukan tindakan-tindakan. Kalau APIP jelas tidak masuk dalam wilayah tindakan hukum, tetapi pada pembinaan, tetapi aparat penegak hukum ini yang menjadi menarik dari satu forum yang sempat saya ikuti adalah harus teman-teman aparat penegak hukum, walaupun memang sudah ada kerjasama dengan Kemendes, dengan Kemendagri dan seterusnya, tapi sebelum masuk dalam tindakan hukum, itu yang menjadi penting adalah melihat secara kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme ini, apakah kemudian memang ada niat jahat atau mens rea. Karena nepotisme bisa saja dilakukan ya karena memang lebih percaya kepada orang-orang tertentu untuk mengelola badan usaha milik desa dan seterusnya. Nah, korupsi dengan permasalahan administrasi dan seterusnya kadang-kadang urusannya adalah ketidaktahuan. Nah, ini yang kesalahan administratif yang karena partisipasi masyarakat yang luar biasa kadang-kadang didorong-dorong dan seterusnya, dan tidak cukup tahan teman-teman aparat penegak hukum untuk kemudian ayo berpegang dulu lah pada ada nggak mens rea-nya, ada nggak niat jahatnya. Kalau memang nggak ada niat jahatnya, orangnya lugu mengikuti keputusan musyawarah dan seterusnya, ya masa harus bertanggung jawab sendirian, harus masuk penjara pokoknya. Seperti waktu itu sempat ada kasus berdasarkan musyawarah desa karena bantuan bantuan beras miskin, itu ada orang miskin yang tidak dapat bantuan, akhirnya musyawarah desa menyepakati masing-masing yang dapat bantuan dikurangi berapa untuk dibagi yang harus mendapatkan. Tapi yang terjadi adalah kepala desa harus masuk bui gara-gara menjalankan hasil dari musyawarah desa. Ini bagian yang cukup layak untuk kita sesali. Dan mungkin catatan terakhir yang menarik menurut saya adalah bagaimana kemudian kita perlu kembali bicara tentang reinventing government dalam manajemen publik. Bagaimana mewujudkan desentralisasi ini benar-benar dilakukan, bagaimana pemerintah itu menjadi katalis, pemerintah itu adalah milik masyarakat, pemerintah itu harus mampu bersinergi dan seterusnya. Dan catatan terakhir saya, Gus Ivan, mungkin hari ini teman-teman UMKM mulai sadar bahwa perlu menggunakan aplikasi transaksi di tempat usahanya, karena dia tahu bahwa catatan transaksi itu akan menjadi track record bisnisnya ketika akan berhubungan dengan lembaga keuangan. Nah, sekarang yang menjadi penting adalah bagaimana kesadaran teman-teman di desa untuk menggunakan platform aplikasi yang memang benar-benar itu menjadi satu indikator bahwa kalau kamu melaksanakan ini dengan baik, maka ada potensi untuk mendapatkan mungkin bantuan atau mendapatkan hibah, atau mungkin penghargaan itu tidak hanya kepada desa yang membangun apa, tetapi pada meningkatnya pendapatan asli desa, meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan oleh masyarakat dan seterusnya. Mungkin itu bagian-bagian yang saya bisa garis bawahi, dan sangat luar biasa desa sudah memulai, dan mari bersama-sama kita dukung Kementerian Desa, dan semoga juga teman-teman dari kementerian yang lain juga bisa berkolaborasi. Sekarang bukan saatnya berkompetisi,
Jadi tidak perlu kemudian ini kerjaan saya dan seterusnya, tapi kolaborasi menjadi penting. Semoga ini tidak sekedar indah diucapkan, tapi benar-benar dilakukan oleh teman-teman di Jakarta. Karena ketika teman-teman di desa mendengar kolaborasi, tapi melihat yang di Jakarta juga masih ada kompetisi, nggak kolaborasi, ya akhirnya kan Kiai Jarkoni kan bisa ujar langsung lakoni kan gitu. Oke, sampai di sini sarapan SDGs kita pagi hari ini. Terima kasih Gus Iwan, luar biasa pandangan-pandangan tentang good governance di pemerintahan desa. Dan seperti biasa ditunggu teman-teman materinya kalau mungkin di-share. Dan kepada kerabat desa yang mungkin tidak ada di grup, mungkin pas kita kelupaan belum nge-share link dan seterusnya, pastikan Anda subscribe channel TV Desa karena di situ pasti akan ada informasi acaranya. Kemudian pastikan Anda menyimpan ID dan passcode yang sudah pernah dibagi, karena sarapan SDGs insya Allah tidak berubah ID dan ID Zoom dan passcode-nya. Jadi tidak perlu banyak bertanya Zoom ID, link Zoom dan seterusnya tiap hari sama, jadi nggak ada yang berubah. Tapi kalau pengen tanya materinya apa, ya berarti Anda masih belum subscribe channel TV Desa karena sampai tidak tahu materinya apa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, always control baris. Salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga Sebi, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.